Ya, utang negara bukan hanya angka di atas kertas, namun cerminan pilihan kebijakan apakah negara sedang berinvestasi untuk masa depan atau sedang menunda masalah. Dalam dosis yang tepat dan dikelola dengan bijak, utang bisa menjadi alat pendorong pertumbuhan. Tapi bila harus dan terus membengkak, tanpa keseimbangan antara pendapatan dan juga belanja, ia bisa berubah menjadi beban yang menggerus ruang fiskal dan membatasi langkah pembangunan ke depannya. Nah, baru-baru ini peringatan datang dari asing, yakni ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO, yang memperkirakan besarnya potensi pembengkakan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto pada tahun ini hingga tahun 2029. Indonesia harus hati-hati karena ada potensi rasio utang yang membengkak. Pertanyaannya, seberapa besar resikonya, kenapa asing sampai bersuara, dan kalau dibanding negara-negara lain, posisi Indonesia ini sebenarnya seberapa aman? Kita akan membahasnya dalam Waspada Indonesia Ada Resiko Rasio Utang Membengkak. Kita akan lihat data yang pertama. Nah, kalau kita berbicara soal utang negara, yang kita lihat ini bukan cuma jumlah nominalnya, tapi seberapa besar jika dibandingkan dengan pendapatan nasionalnya alias rasio utang terhadap produk domestik bruto. Nah, inilah yang bikin lembaga-lembaga global seperti Fitch Ratings dan juga S&P Global Ratings akhirnya mulai mengingatkan Indonesia. Mereka memberikan warning Indonesia yang sedang memasuki fase belanja besar-besaran, tapi di sisi lain pendapatan negaranya belum seimbang. Nah, dalam laporan terbarunya, AMRO Annual Consultation Report Indonesia 2025, rasio utang pemerintah terhadap PDB akan terus bergerak naik. Dan kita akan lihat datanya. Di sini di tahun 2024, rasio utang terhadap Indonesia terhadap PDB dari 39,8% naik di tahun 2025 sebesar 40,7%. Lalu naik lagi di tahun 2026 41,1%, lalu stagnan di tahun 2027 masih sama 41,1%, lalu juga naik tipis di tahun 2028 sebesar 41,4%, dan untuk di tahun 2029 ini naik lagi 42%. Memang nggak langsung melonjak naiknya kayak roket seperti itu, tapi seperti air panas yang terus dipanasin. Gak meledak sekarang, tapi kalau tidak dikontrol bisa-bisa ini bisa mendidih. Nah, lalu apa saja penyebabnya? Kita akan ke slide selanjutnya. Nah, ini mereka sebenarnya menyoroti beberapa hal. Yang pertama terkait dengan defisit keseimbangan primer yang membengkak, di mana APBN kita saat ini semakin ekspansif, mulai dari subsidi, energi, lalu juga bansos dan lain-lain. Tapi kalau pemasukan negara seperti pajaknya tidak ikut naik, maka cara satu-satunya buat nutup kekurangannya adalah berhutang. Nah, terlebih lagi mulai tahun 2025 pemerintah saat ini memiliki program baru. Namanya juga awal pemerintahan baru, jadi banyak sekali program-program prioritas yang diluncurkan. Nah, program-program ini tentu saja makan biaya yang besar sekali. Jadi banyak saat ini belanja yang semakin naik, padahal duit masuknya belum tentu naik. Yang kedua, pendapatan negara jauh dari target. Ini juga masalah di mana saat ini AMRO juga menyebut dalam beberapa tahun ke depan, pemasukan negara justru diperkirakan akan jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah sendiri. Salah satu alasannya karena rencana naikkan PPN yang seharusnya berlaku ke semua barang dan jasa ini batal. Akhirnya cuma berlaku untuk barang mewah saja. Nah, karena tak semua barang akhirnya kena PPN tinggi, uang pajak yang masuk jadi lebih sedikit dari yang diharapkan. Yang ketiga, refinancing cost semakin mahal. Banyak utang pemerintah dalam bentuk surat berharga negara atau SBN dengan tenor pendek menengah. Kalau bunga global naik atau rupiah melemah, ongkos untuk bayar dan terbitin utang yang baru ini juga akhirnya bisa ikut naik. Nah, yang keempat, tekanan global. Ini sudah pasti kita tahu saat ini tekanan global di mana saat ini Indonesia kan masih berhutang dalam bentuk valuta asing. Kalau rupiahnya loyo, misalnya karena arus modal keluar, perang geopolitik, atau suku bunga Amerika Serikat naik, maka beban pembayaran bunga dan pokoknya akan melonjak dalam rupiah. Sekarang kita geser ke data yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan berpindah ke skala ASEAN. Diketahui saat ini Indonesia masih jauh dari daftar negara dengan rasio utang tertinggi. Kita merujuk pada data International Monetary Fund atau IMF untuk periode 2024. General Government Gross Debt to GDP bagi Indonesia sendiri saat ini masih di angka 40,2% terhadap produk domestik bruto. Sebenarnya ini masih batas aman, yakni rasio utang terhadap PDB-nya yang memang saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 maksud kami, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003. Nah, jika dibandingkan dengan negara tetangga, posisi Indonesia hanya kalah dari Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam. 3 negara ini, di mana masing-masing untuk Brunei Darussalam saat ini menempati
rasio utang terhadap PDB sebesar 2,3%. Kita ambil dari persenan. 26,6% untuk Kamboja, lalu di Vietnam berada di posisi 32,9% terhadap PDB-nya. Sementara rasio utang terhadap PDB paling besar di ASEAN, yakni negara Singapura. Ada di paling ujung di sini. Saat ini untuk Singapura menempati posisi pertama untuk se-ASEAN, yakni 174,3% untuk terhadap PDB-nya. Nah, kita lihat ya, meskipun di sini Singapura menjadi yang tertinggi, Singapura saat ini memiliki aset keuangan yang jauh lebih besar daripada utangnya, yang memungkinkan Singapura mempertahankan peringkat kredit tertinggi AAA dari lembaga pemeringkat internasional seperti S&P, Moody's, dan Fitch. Kelebihan aset ini, Singapura maksud kami, ini membentuk cadangan negara yang diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang. Oke, dari skala ASEAN kita bergeser ke skala internasional. Nah, kita akan lihat ada datanya di sini, ada 10 negara dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB terbesar menurut laporan dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Saat ini posisi pertama negara dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB terbesar ditempati oleh Sudan. Saat ini Sudan berada di posisi pertama dengan rasio utang terhadap PDB 252%, tinggi sekali. Disusul oleh Jepang 234%, dan Singapura berada di posisi 3 secara global. Kalau kita lihat tadi memang Singapura secara skala ASEAN ini berada di posisi pertama. Kalau di global Singapura menempati posisi ketiga dengan 174%. Dilanjut oleh Yunani, lalu juga Bahrain, Maladewa, Italia, Amerika Serikat, Prancis, dan juga Kanada. Memang kalau kita lihat di sini, negara dengan rasio utang pemerintah terbesar terhadap PDB ini memang di atas 100% semua. Lalu, apakah utang Indonesia saat ini membahayakan? Jawabannya belum tentu, tapi arahnya memang mengkhawatirkan. Ini memang bukan mengenai besar kecilnya angka, tapi tren dan juga kualitas penggunaannya. Kalau utangnya semakin naik, tapi pendapatan negara nggak ikut naik, itu ibarat gali lubang terus sambil berharap bakal ada rezeki nomplok. Jadi memang ada beberapa PR utama pemerintah saat ini. Yang pertama, untuk menaikkan tax ratio secara adil dan juga cerdas. Pastikan utang dipakai untuk hal-hal produktif seperti bangun infrastruktur yang mendongkrak ekonomi, bukan hanya proyek mercusuar. Fokus ke pendidikan, energi hijau dan juga industrialisasi, lalu perkuat kredibilitas fiskal. Investor percaya kalau pemerintah transparan, belanja efisien dan punya arah yang jelas.